Saya juga maka dengan perkembangan sekarang, kalau Anda rumahnya di belakang, ada jalannya terlalu kecil, tetapi tetangganya di depannya itu, ada tetangga di depannya. Maka kalau ingin lebih besar lagi, karena tadinya hanya beranhang. Beranhang itu jarak antara rumah dan rumah. Orang bisa lewat sana. Tetapi ini masalahnya orang itu punya kendaraan, punya sepeda motor, akhirnya punya mobil dan sebagainya. Maka terjadilah konflik tentang masalah oleh si pemilik halaman yang berdampingan itu ditaruhin pot-pot yang besar supaya mereka tidak masuk. Dan timbullah suatu konflik-konflik di masyarakat. Maka tata kota itu mengatur bahwa setiap rumah itu harus letaknya sedemikian rupa posisinya dan pemerintah sudah perencanaan. Kalau ada rumah yang berdampingan, nah, maka yang di belakang itu harus membeli tanah dari orang yang di depannya untuk mendapatkan jalan, tidak gratisan gitu. Kalau dulu kan selalu bertetangga bagus. Rumah-rumah masih ada apa beranhang. Beranhang itu jarak antar rumah dan rumah sudah ditentukan sekian sentimeter gitu kan. Sekarang kan semeter sesenti 5 senti 10 senti aja bertengkar. Dulu banyak di kota-kota misalnya di Jalan Raya Barat apa di Jalan Ahmad Yani itu tuh banyak sekali rumah-rumah itu yang letaknya di belakang tidak punya jalan keluar tapi melampaui pinggiran rumah tetangganya. Nah, itu ditutup beranhangnya. Nah, itu terjadi di semua seluruh kota Bandung itu sudah karena sudah dianggap tidak sesuai lagi kalau dengan kebutuhan masyarakat karena pemerintah sudah mengatasi permasalahan-permasalahan tentang tata kota. Ya, setiap apa permukiman itu harus dibuat jalan umumnya. Nah, jalan umumnya tidak boleh semuanya digunakan, tetapi harus ditata sedemikian rupa ada jalan keluarnya. Nah, itu berikatnya sumber dari undang-undang saja. Timbul kewajiban dari pemilik pekarangan itu mengizinkan tetangganya. Nah, itu sudah tidak sudah tidak lagi bukan dicabut, tidak diberlakukan karena segala sesuatu itu dikatakan apa undang-undang itu diberlakukan sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu dengan adanya contoh-contoh dari perikatan yang timbul dari undang-undang itu dari perbuatan manusia saja. Terus apa lagi? Bisa memberikan contoh peristiwa-peristiwa yang menyebabkan undang-undang mewajibkan sekalipun itu tidak ada perbuatan manusia, tapi ada peristiwa konkret, kenyataan-kenyataan. Nah, oleh karena itu kita mengambil perikatan timbul dari undang-undang itu ada dua. Perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Ya, jadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan menurut hukum itu perbuatan yang sah dari yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Karena ada manusia yang berbuat. Karena di dalam falsafahnya bahwa manusia itu mempunyai 4 unsur, kodrat, harkat, martabat, dan kewajiban moral. Kewajiban moral itu kewajiban berdasarkan budaya budi dia untuk tolong menolong kepada orang lain. Mengurus orang lain secara sukarela, tapi ini adalah actionnya. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa. Dia mengurus urusan orang lain sukarela tanpa perintah. Maka karena ini sudah merupakan suatu ketentuan hukum, maka menjadi kewajiban hukum. Orang nolong itu ngurus urusan orang lain itu jangan abal-abal. Karena sekalipun Anda menolong tidak boleh merugikan. Tidak boleh minta upah. Nah nanti orang dikasih keuntungan. Nah itu apa? Apakah itu pembayaran yang tidak terutang? Nolong orang sukarela. Tapi dikasih uang. Karena di dalam saklar itu nggak boleh minta uang. Uang untuk upah. Kalau dikasih boleh nggak? Orang dikasih uang boleh nggak? Anda mengasih seseorang yang dalam masalah kesulitan, dia membutuhkan kayaknya perlu makanan, perlu apa, dia Anda kasih. Itu apa? Apakah itu perbuatan menurut hukum karena perilaku manusia seperti di sini menolong orang atau bukan? Apa sih kewajiban perdata, kewajiban hukum dengan kewajiban moral bedanya di mana?
Disinilah Anda belajar hukum itu, bahwa ilmu hukum sosio humaniora. Artinya ilmu hukum itu mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum, ya, sebagai makhluk sosial ini, ya, hubungan hukum. Tetapi beliau dasarnya adalah adanya kewajiban moral. Keseharusan dilakukan orang untuk melakukan yang baik. Kalau dia janji, ya harus dipenuhi. Ya. Tapi kalau janji, artinya merupakan suatu perikatan, ini keperikatan menurut hukum. Karena peristiwa konkret tidak ada suatu upaya-upaya orang itu untuk melakukannya seperti di dalam perwakilan sukarela. Dalam hal ini, orang mengurus orang lain itu sukarela. Urusan orang lain. Dia wakili, dia tolong. Ingin menolong. Kalau menolong itu sudah ditentukan oleh undang-undang, maka ini namanya kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu bukan cuma ada skuld, ada haftung. Kewajiban hukum itu ada skuld, ada haftung di dalam kewajiban ini. Ada kewajiban membayar utang dan ada kewajiban mempertaruhkan harta kekayaannya untuk memenuhi utang tersebut. Dan ada pihak dari si kreditur, orang yang berhak, yang dijanjikan, saya janji kepada orang lain untuk memberikan sesuatu. Itu perbuatan apa? Janji. Gimana? Saya berjanji kepada seseorang. Kalau ini kan perbuatan menurut hukum, perbuatan yang sah, halal. Kalau orang ngurusin orang lain, ya, ada kehendak dia tanpa diminta, maka dia itu harus bertanggung jawab. Sekali Anda assumption of risk, menempatkan diri pada suatu resiko untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, maka dia wajib memenuhi. Supaya orang yang Anda apa? Anda tolong itu tidak dirugikan, dan Anda yang menolong juga tidak dirugikan. Tapi ada suatu kewajiban moral ini menjadi kewajiban hukum, maka dapat dituntut kalau ada merugikan. Seseorang mengurus urusan orang lain secara sekolah, sukarela, wajib mengurus sebaik-baiknya. Kewajiban itu berbuat baik, menolong. Tapi harus bertanggung jawab. Dalam teorinya, assumption of risk yang dikenal di dalam sistem tata hukum civil law, assumption of risk. Orang menempatkan pada suatu resiko, mengerjakan urusan orang lain, harus terikat. Harus bertanggung jawab. Keterikatan itu bertanggung jawab. Yaitu undang-undang mewajibkan harus mengurus sampai selesai. Ya, kalau sampai karena Anda mengabaikan kewajiban itu dan orang yang ditolong itu dirugikan, orang yang sekalipun ditolong dapat menuntut ganti rugi. Sebaliknya, hukum juga memberikan kewajiban kepada orang yang ditolong tidak boleh merugikan Anda. Artinya, kalau orang menolong secara sukarela dengan upaya sungguh-sungguh, paling lupa sungguh-sungguh untuk mengurus urusan orang lain itu, maka apa? Semua biaya-biaya dikeluarkan demi kepentingan Anda yang ditolong, yang secara wajar dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelamatkan Anda, maka itu harus Anda akui seolah-olah Anda sendiri yang mengadakan tindakan itu. Sehingga dikatakan orang yang menolong juga tidak boleh dirugikan. Kalau dia melakukan upaya-upaya dengan menggunakan suatu fasilitas, menggunakan suatu kebutuhan-kebutuhan penunjang untuk memenuhi kewajibannya untuk menolong Anda, supaya Anda tidak mengalami suatu yang tidak baik, yang merugikan Anda, maka ini seolah-olah itu perikatan itu ada buat sendiri. Dia lakukan kepada pihak ketiga. Paling mudah orang menolong aja. Di dalam profesi dokter dikatakan dokter itu
tindakannya melakukan upaya pemberian pertolongan, bantuan, menolong secara profesional. Akan tetapi, dalam menolong itu tidak boleh dirugikan. Upah tidak boleh dimintakan sepanjang hukum tidak mengaturnya, tetapi harus mengurus sebaik-baiknya. Dan harus dilakukan dengan upaya sungguh-sungguh, sesuai dengan sumpahnya. Ini profesi dokter. Dikatakan profesi mulia, menolong secara profesional. Akan tetapi di dalam perkembangannya, upaya menolongnya itu murninya ada pemberian bantuan, tetapi karena sudah ada ketentuan-ketentuan tentang hukum medik, hukum kesehatan, maka mereka itu, begitu orang itu mempunyai hak atas kesehatannya dan dia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga terjadilah suatu profesi yang menawarkan upaya-upaya inspanning yang sungguh-sungguh untuk menolong secara profesional, maka Anda juga harus membayar apa? Kewajiban membayar apa? Honorarium. Ya, honorarium. Sehingga profesi dokter itu pemberian pertolongan intinya, tetapi dalam selanjutnya karena terjadi komunikasi wawancara pengobatan, maka terjadilah kesepakatan-kesepakatan. Kalau ada tindakan-tindakan invasif, tindakan tertentu yang memerlukan sesuatu, maka Anda wajib membayar honorarium dari seorang dokter. Nah, kembali ini Zakwarneming. Dengan Zakwarneming dengan tadi sumber perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Ada yang undang-undang saja. Undang-undang saja itu tanpa perbuatan orang. Nggak mungkin nggak ada orangnya karena hukum itu melaku orang. Tapi hukum membedakannya. Bahwa yang bersumber dari undang-undang saja, contohnya apa? Perbuatan yang wajar, perikatan wajar, atau natural verbintenis. Karena setelah Zakwarneming, orang yang melakukan suatu menempatkan diri mengurusi urusan orang lain, kesehatan adalah urusan seseorang. Sekarang kita mengurusi urusan orang lain. Maka assumption of risk itu perbuatan yang wajar. Tapi kalau Anda sebagai profesional, maka ada ketentuan-ketentuan dengan praktek kedokteran. Bahwa hak asasi seseorang atas perawatan kesehatan itu, hak atas kesehatannya itu yang tadinya bersumber dari hak setiap anggota masyarakat atau hak atas perawatan, di mana negara harus menjamin fasilitas-fasilitas yang disediakan sehingga masyarakatnya membutuhkannya dapat datang ke fasilitas itu dengan membayar ketentuan-ketentuan, yaitu pelayanan kesehatan, sehingga hukum medik itu menjadi hukum medik itu semua hubungan-hubungan hukum yang menyangkut pelayanan kesehatan. Ya. Oke. Nah, tetapi perikatan yang wajar itu natural verbintenis di dalam pasal 1359 ayat 2 karena terhadap perikatan-perikatan bebas yang sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Kalau Anda melakukan pemberian bantuan menolong orang lain, Anda sukarela. Nah, ini perbuatan yang wajar. Karena manusia itu mempunyai budaya budi. Karena perbuatan manusia itu ada namanya perbuatan kemanusiaan. Karena setiap manusia itu mempunyai the freedom of will. Untuk kebebasan berkehendak. Sehingga setiap perbuatan action, perbuatan act of a human. Suatu aksi dari seorang itu melakukan perbuatannya pasti menghendaki akibatnya. Kalau Anda menolong, yang ada konsekuensi harus menolong sebaik-baiknya. Akan tetapi, kalau perbuatan menolong itu secara sukarela, ada dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, perbuatannya wajar, saling tolong-menolong, maka kalau Anda sudah menolong secara sukarela, maka tidak dapat dituntut kembali. Sudah nolong, nggak diminta, nggak apa, tidak dikenal bahkan, Anda melakukan pemberian tolong, maka itu namanya perbuatan yang natural. Perbuatan yang wajar. Karena manusia itu makhluk sosial. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia berbuat baik. Berdasarkan budaya budinya dia menolong orang lain. Kalau Anda sudah menolong, jangan kemudian minta upah. Nah, inilah dihukumkan. Karena seringkali orang menolong dengan harapan mendapatkan keuntungan. Kalau nggak dikasih, maka Anda akan merugikan orang yang ditolong itu dengan berbagai cara. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin memeras. Menolong dengan tujuan untuk merugikan orang yang ditolong. Maka disinilah hukum memberikan rambu-rambu. Baik terhadap orang yang menolong dan orang yang ditolong.
Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari saling tolong menolong itu perbuatan yang wajar. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupan bersama. Nah, ini terhadap perikatan yang wajar ini dalam pasal 1359 dikatakan terhadap perikatan bebas itu nggak ada yurisdiksi, itu umum lah. Secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Yang udah nolongin, waduh, gua rugi tadi buang waktu. Kalau tadi nolongin tahu gitu mah gua minta uang. Nah, disinilah yang dicegah. Orang menolong itu perbuatan yang natural, ada perbuatannya. Loh, tapi ini ada actionnya. Kalau dia melakukan sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau menolong dalam pergaulan sehari-hari itu perbuatan yang wajar. Ya. Nanti akan lihat dalam pasal 1359 selain perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia orang menolong di sini. Maka hukumnya ingat kalau menolong itu harus tahu risikonya. Dia nggak bisa boleh menuntut upah misalkan ini. Tapi perbuatan yang wajar yang biasa-biasa saja tidak memerlukan sesuatu yang yang serius. Karena kondisi suatu kejadian, misalnya ada bencana, nah itu orang menurut orang itu perbuatan yang wajar. Begitu ada terjadi kejadian luar biasa, itu masyarakat itu dihimbau untuk berperan serta melakukan suatu bantuan. Itu perbuatan yang wajar. Karena manusia itu makhluk sosial diberi kecerdasan emosional, diberi hati nurani, sehingga mampu berbelas kasihan kepada orang lain, menolong dalam kehidupan yang wajar. Itu nggak bisa dituntut. Ah, saya dulu maju sukarela, nggak bisa menuntut untuk pembayaran dan sebagainya. Anda juga lawan. Kalau mendapatkan sesuatu, ya boleh silakan diterima. Tapi Anda tidak punya hak menuntut. Dalam perbuatan perdata, zakwan eming dituntut memenuhi kewajiban. Dan apabila Anda itu melihat, apabila orang yang menolong itu melakukan upaya dan mengeluarkan biaya, maka undang-undang mewajibkan. Karena wajib dong. Anda sudah ditolong, dia menggunakan si penolong itu menggunakan fasilitas, menggunakan beberapa media-media tertentu untuk menyelamatkan Anda, ambil kendaraan dan sebagainya. Kecuali orang yang menolong itu mengatakan nggak apa-apa, nggak usah, ya. Tapi Anda nggak bisa menuntut, ya. Kalau sudah menolong, ya sudah. Anda wajib membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh yang menolong sepanjang biaya-biaya itu secara wajar dilakukan untuk menyelamatkan Anda. Tanpa tindakan dari si gestor. Siapa gestor? Siapa gestor? Orang yang melakukan pengurusan sukarela. Tanpa tanpa adanya action dari gestor, ya. Kalau orang diurus namanya apa? Dominus. Dominus. Si Dominus itu semua perbuatan yang dibuatkan oleh gestor, apakah atas namanya gestor atau atas namanya animus untuk kepentingan animus apa Dominus, maka itu merupakan tanggung jawab dari si Dominus. Ngerti? Kecuali si gestor memang menolong sebagai perbuatan yang betul biasa saja. Tapi kalau mengeluarkan biaya yang besar dan sebagainya, upaya-upaya ini demi ini karena adanya kewajiban oleh undang-undang, berarti perwakilan sukarela ini karena merupakan suatu kewajiban, bukan kewajiban moral semata-mata, tapi kewajiban moral yang sudah diakui dalam hukum. Sehingga kita mempelajari Zakon Reming. Di samping ada perbuatan perikatan yang timbul karena undang-undang saja. Undang-undang membuat aturan-aturan perkara bertetangga maka harus wajib ini.
Kemudian ada contohnya, ada perkara berdampingan dengan rumah orang lain ini nggak tahu kemana pada suatu saat, tetapi kemudian rumahnya itu sedemikian rupa apa tidak terurus. Banyak tagihan yang rutin, yang biasa, yang tidak, yang sangat mahal dan bukan tagihan utang dan sebagai kewajiban-kewajiban sebagai masyarakat di sini yang tidak dilakukan. Kemudian ada tetangga mencoba menolong, membereskan halaman orang itu, membersihkan dan sebagainya secara bersama-sama sebagai perbuatan kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu perbuatannya wajar. Dia tidak boleh kemudian melakukan retensi, menahan rumah itu begitu orangnya datang, bayar dulu, saya udah bersihin nih berapa lama. Ada penebangan pohon-pohon yang membereskan berapa nama, saya minta ganti rugi. Nggak bisa. Itu namanya perwakilan sukarela. Tetapi Anda tidak memberikan. Jangan Anda tanpa izin menanam segala macam, berkebun di situ dan sebagainya. Nah, ini bukan lagi zakwar naming. Oleh karena itu, oleh zakwar naming dilarang. Seorang mengurus urusan orang lain secara sukarela tidak boleh minta upah. Tapi biaya-biaya penggantian itu perlu diganti oleh orang yang memiliki rumah itu. Kalau ada pembayaran tagihan, tidak boleh di markup. Jangan Anda dengan menggunakan fasilitas berbagai macam, memberi alat-alat, bikin kwitansinya, kemudian dan sebagainya. Itu bukan di situ, tidak boleh. Tujuan zakwar naming itu, ingat ini. Kok nggak jalan? Orang sukarela dengan tidak mendekat perintah, mewakili orang lain atau tanpa orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, ia secara diam-diam mengikatkan diri untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakilnya kemudian dapat mengerjakan sendiri urusan ini. Jadi Anda mengurus ini berarti perbuatan kewajiban moral, tapi menjadi kewajiban hukum. Sekarang sudah menolong tuh hati-hati, jangan kemudian nggak bisa menolong, menolong dalam arti batas yang wajar, oke. Orang yang mengurus urusan orang lain itu memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya seandainya dia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Nah, ini tujuannya. Agar orang jangan ikut campur urusan orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Jangan, wah, gua kan udah yang bersihin, tagih ini nggak bisa. Kalau Anda nolong, nolong dengan benar. Sampai selesai. Sampai orang yang diurus tanahnya itu harus dapat mengurus sendiri urusan. Jangan diretensi, ditahan. Dikunci sama Anda. Saya udah beresin, bayar dulu nih kwitansinya. Malah apalagi di markup. Nah, zakwar naming disebut negotiatum gestor ya. Jadi di sini sukarela pada saat permulaan tidak ada kewajiban hukum. Itu kewajiban moral. Karena konsepnya bahwa manusia itu mempunyai 4 unsur saya katakan. Dia sebagai makhluk Allah dikarunia akal dan hati nurani. Dengan akalnya dia mencari apa? Mempunyai kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Dia mencari ilmu, mencari pengetahuan, cari ilmu seolah-olah hidup selamanya. Tetapi Anda berbuat baik dengan budaya budinya karena dia itu dengan hati nuraninya manusia itu bisa berbelas kasihan sebagai makhluk sosial untuk kepentingan bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Sehingga manusia itu secara kodratnya adalah makhluk Allah, dikarunia akal, dengan kecerdasan intelektualnya dia khalifah bagi dirinya sendiri, dengan kecerdasan emosionalnya dia menjadi khalifah bagi orang lain, menolong orang lain, memimpin orang lain. Terus kedua, manusia itu punya harkat. Punya harkat itu kehormatan. Dia sebagai makhluk yang mulia karena di dalam hatinya itu dia mampu untuk menolong orang lain. Yang ketiga, dia bermartabat. Kemartabatan manusia itu karena manusia itu punya hati dan dia itu melakukan sesuatu itu secara jujur mengakui bahwa di dalam kemartabatan manusia itu terikat pada perbuatan akibat perbuatan. Kalau Anda berbuat ya jujurlah ngaku. Anda terikat pada konsekuensi perbuatan Anda. Ilmu hukum, ilmu pertanggungjawaban yaitu didasarkan kemartabatan manusia. Itulah sebabnya hakikat hukum itu dikatakan perlindungan kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah tuntutan kebutuhan baik individu maupun kelompok yang diharapkan dipenuhi.
Tuntutan kebutuhan itu kalau dijamin pemenuhan oleh hukum, diakui oleh hukum, maka disebutnya hak. Oleh karena setiap manusia itu punya kepentingan-kepentingan sedemikian rupa, bisa terjadi benturan-benturan hukum. Oleh karena itu hukum dibutuhkan. Hakikat hukum itulah perlindungan perlindungan kepentingan manusia bertitik tolak pada kemartabatan. Artinya, manusia perlu dilindungi sebagai makhluk mulia, makhluk Allah ini, yaitu supaya dia menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakikat hukum perlindungan kepentingan manusia bertitik tolak pada kemartabatan manusia. Jadi hukum itu ingin memulihkan penyakit sosial Anda. Yang seharusnya Anda jujur, bertanggung jawab atas perbuatan akibat perbuatannya, tidak bertanggung jawab. Sehingga hukum itu upayanya adalah memulihkan, mengobati, ya, mengobati seseorang. Upayanya apa? Mengobati, kuratif dan rehabilitatif, memulihkan kembali kondisi manusia itu sebagai makhluk yang jujur, bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan mau memberikan apa yang menjadi hak orang lain, tidak menggelapkan, tidak merampas hak orang lain. Nah, inilah konsep hukum. Sehingga Anda berbicara hukum perikatan ini, berbicaralah tentang objeknya harta kekayaan. Apa sih? Karena di dalam kegiatan manusia itu harta kekayaan itu merupakan suatu modal. Ya. Modal apa harta kekayaan itu? Modal untuk apa? Berusaha mendapatkan, meningkatkan nilai kegunaannya. Kegunaannya buat apa? Untuk diri Anda dan untuk menolong orang lain. Nah, hukum perikatan dalam lapangan harta kekayaan. Di mana satu berhak, satu berkewajiban. Nah, tujuannya itu. Bahwa di dalam kehidupan bersama itu Anda mempunyai suatu harta kekayaan yang bisa dijadikan barang modal. Barang modal itu dalam aspek bisnis, ya, mendapatkan keuntungan. Tapi barang modal itu modal untuk melakukan kewajiban moral juga. Menolong orang lain. Sehingga lahirlah perwakilan sukarela dalam hukum perikatan sebagai perikatan yang timbul dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum. Modalnya apa? Harta kekayaan. Anda menolong itu ada risiko berkurangnya harta kekayaan Anda. Anda gunakan untuk menolong orang lain. Bukan untuk menolong diri Anda sendiri. Begitu mendalamnya ilmu hukum dalam perikatan walaupun dalam lapak harta kekayaan. Tapi apa yang dilakukan dengan perikatan ini? Mengadakan hubungan hukum dengan orang lain. Dan diakui sebagai perbuatan yang sah. Yaitu menolong orang. Zafar naming. Maka konsekuensinya Anda berkurangnya harta kekayaan. Ya. Tapi ada sukarela. Maka Anda tidak boleh minta upah. Tapi Anda tidak boleh dirugikan. Biaya-biaya yang Anda keluarkan, karena ini tanya sukarela, bukan cari untung. Jadi biaya-biaya Anda dikeluarkan berhak untuk dituntut pada si Dominus. Gestor juga tidak boleh dirugikan kalau dia upaya. Kecuali gestor itu mengatakan, itu sah. Dia kembalikan sebagai tanggung moral dia. Dia melakukan jadi soal, tapi secara moral juga ada kewajiban dari si Dominus itu untuk membalikan sepanjang dia mampu. Kalau tidak mampu, yang lakukan upaya-upaya itu demi menyelamatkan Anda ditolong secara sukarela tanpa menginginkan keuntungan. Tapi Anda juga dalam hukumnya dilarang merugikan si orang ditolong. Sehingga perikatan-perikatan yang dibuat oleh si gestor sepanjang memberikan bantuan yang dibutuhkan urgent bagi Anda itu, maka itu harus Anda anggap sebagai perbuatan Anda sendiri. Sehingga gantilah biaya-biaya sudah dikeluarkan oleh si gestor. Ada ketentuannya di dalam pasal ini. Ya. Jadi panjang sudah assumption memutuskan karena buatan manusia itu berdasarkan apa yang dia kehendaki. Kalau sudah Anda memutuskan untuk menolong, ya harus bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat perbuatannya. Tanggung jawab terhadap perbuatannya harus diselesaikan sebaik-baiknya. Akibatnya Anda mengeluarkan biaya-biaya yang dibuka.
Dan itu mungkin menyebabkan berkurangnya harta kekayaan Anda. Tapi Anda sukarela. Si gestar tidak menuntut, tapi Anda wajib keseharusan dari orang yang ditolong mengganti semua biaya yang dikeluarkan. Semua perikatan-perikatan oleh gestor demi kepentingan Anda harus diganti. Gestor sendiri tidak boleh meminta upah atau memarkup bukti-bukti pengeluaran Anda itu gestor karena menganggap Dominus ini sudah mampu membayarnya. Wajib mengurus sampai selesai, sampai harus untuk wajib meneruskan sampai orang yang dapat ini. Jadi saya ulang lagi ini, Anda harus betul-betul tahu ya, orang yang mau pengurusan ini tidak boleh dirugikan, si si Dominus juga tidak boleh dirugikan. Tolong bukan jadi malah sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi orang yang menolong itu tidak ada, memang motif itu kelihatan. Tapi di sini ditentukan apa? Terjadinya hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul dari apa? Perbuatannya sah, menolong itu sah. Tapi ini diatur oleh hukum positif, oleh undang-undang. Sehingga kewajiban moral ini, keseharusan dilakukan seseorang dalam kehidupan bersama ini, menjadi kewajiban hukum. Artinya, kalau tidak dipenuhi sesuai apa yang kewajiban ditentukan dalam undang-undang, dapat dituntut. Artinya, tidak mengurus sampai selesai sehingga Dominus dirugikan. Ya. Nah, ini. Mungkin pihak ketiga dengan siapa gestor mengadakan hubungan untuk kepentingan Dominus itu juga akan terlibat. Maka si pihak ketiga juga tidak boleh dirugikan. Sehingga wajib kalau tidak boleh dirugikan pada siapa si ketiga itu menagih. Rumah sakit bagi ke siapa sekarang misalnya? Si Dominus menolong membawa pasien itu ke rumah sakit. Siapa yang biayain? Pak perintah sukarela. Udahlah ini sudah ya. Diwujud tindakannya dalam praktek dapat berupa apa saja, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Baik mengurus benda tertentu atau sekelompok benda. Kepentingan dari Dominus meliputi tindakan pengurusan, behir, atau pemilikan, besiking. Kemungkinan pemilikan, pemilikan rumah, pemilikan anak, mengurus rumah, dan sebagainya. Kemungkinan besar perlu dilakukan berbagai macam tindakan. Rangkaian tindakan mengurus urusan itu. Jadi dengan niat setiap perbuatan manusia itu perbuatan manusia berdasarkan kehendak freedom of will-nya namanya perbuatan kemanusiaan karena dikontrol oleh budaya buridinya. Tidak secara ketat disyaratkan bahwa pengurusan itu sejak semula harus memang dimaksud untuk benda atau orang lain, tetapi dari kata sukarela ini ditafsirkan seperti itu. Sukarela dalam pasal 5 diartikan dengan maksud untuk mengurus kepentingan orang lain. Dengan dia ada Anda berbuat berdasarkan the freedom of will. Anda bebas, nggak ada yang maksa, nggak ada yang menyuruh. Pengurusan itu bisa atas nama Dominus dan kemampuan Dominus untuk mengurus sendiri. Ya, yang diurus oleh gestor itu ada kepentingan Dominus. Tapi ada kalanya pada situasi tertentu, perlu dilakukan suatu tindakan dan tidak mungkin harus minta izin kepada Dominus. Tapi si gestor itu demi kepentingan untuk menyelamatkan Dominus melakukan tindakan-tindakan, meminta bantuan, membeli fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Dominus. Maka disinilah
si Dominus harus merasa bahwa itu perbuatan yang dilakukan gestor itu demi kepentingan dia. Adalah wajar kalau dia itu mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Dominus. Lalu kemampuan untuk mengurus sendiri sampai Dominus bisa mengurus sendiri. Sampai orang kepentingan dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Akibatnya untuk Zakwan ini seolah-olah disyaratkan orang yang diurus kepentingan oleh orang lain pada saat itu harus tidak mampu untuk mengurus sendiri urusannya. Jangan orang yang mampu diminta udahlah nanti gue yang urusin. Orang yang mampu. Nah, tapi dia menawarkan secara sukarela. Nah, inilah yang sering terjadi. Udah tenang aja saya yang urus deh. Bu, ini. Tapi sebetulnya dia ingin meminta upah. Jadi disinilah tujuannya jangan orang yang pengen ikut campur dengan maksud tertentu. Ada udang di balik batu, batu di balik udang. Ternyata udah selesai, belum selesai mengurusnya, tapi Anda sudah selesai, sudah dapat nilai A. Anda hilang. Padahal kita akan meminta bantuan yang profesional, tepat tapi ditawari. Ternyata dia sekedarnya. Setelah itu menghilang, sudah dihubungin dan terbengkelai lah pekerjaan saya. Nah, ini banyak terjadi gitu. Saya mencontohkan yang mudah aja dalam hari-hari. Kalau kita sedang sibuk, dia datang minta itu ini tiba-tiba dia merampas sak saya. Tiba-tiba ini apa maksudnya? Kita pikir kita bimbing udah selesai, ternyata dia menyalahgunakan keadaan ini. Nah, itu yang banyak terjadi bukan dalam hubungan dosen dengan mahasiswa saja, tapi banyak. Ini menjadi anggota keluarga di keluarga itu dia baik melakukan suatu perbuatan yang baik, mengurus dan sebagai tujuan tertentu, ingin mendapatkan keuntungan di situ. Nah, ini pasal yang luar biasa. Karena ini berkembali kepada sumbernya adalah apa kewajiban moral. Kewajiban moral yang dilakukan. Kewajiban moral yang sehari-hari. Yang misalnya kenapa ada di samping Zahwan ini ada juga pasal 13 ini di samping perbuatan Zahwan ini apa lainnya? Pembayaran tidak terutang dan perikatan wajar ya. Natur terbit nih. Nah, ini ya. Yang kedua contohnya di dalam perikatan yang wajar pasal 1359 terhadap perikatan-perikatan bebas secara sukarela antara dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Yang wajar itu ya secara dalam pergaulan sehari-hari. Sudah dilakukan, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Anda sudah mulai uang, menolong orang, udah lewat. Anda enggak, bisa pernah nolongin Anda, saya tagih deh. Waktu kamu ini. Nah, satu-satunya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan wajar atau bebas pasal 1359 ayat 2. Di situ di dalam beberapa pasal berikutnya tersebar dan ditemukan dalam pasal 788 ya. Apa perikatan yang wajar tidak dapat dituntut? Apa kira-kira? Apa itu, Jar? Kira-kira apa utangnya ini? Perikatan wajar adalah perikatan di mana kreditur tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan hukum. Ya. Sebaliknya, debitur tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi prestasi. Debitur hanya mempunyai kewajiban moral untuk memenuhi, misalnya pembayaran bunga yang tidak dijanjikan. Dia minjemin uang tanpa bunga. Tapi nggak tiba-tiba lagi. Dulu gua kasih uang minjemin ke lu, hanya belum dibayar.
Padahal janjinya tidak ada bunga. Nah, di dalam pasal 1766 ini mencontohkan, bukan di bagian Sakwaneming ini, 1766 juga 1768 itu termasuk perikatan wajar. Contoh lainnya, utang judi. Nggak ada. Nggak bisa dituntut utang judi. Dalam perikatan ini kita temukan ada unsur adanya debitur, kreditur, dan prestasi. Tetapi kreditur tidak dapat menuntut agar debitur melaksanakan prestasi tersebut. Nggak janji bunga, tiba-tiba ditagih. Debitur nggak bisa memenuhi karena ketidakperjanjian. Perjanjian. Unsur-unsur terkandung di dalam perikatan wajar jelas bahwa bedanya dengan perikat perdata ialah adanya etik atau hak menuntut dari kreditur. Pada perikatan wajar kita melihat ada skul tanpa haftung, adanya utang tetapi tidak ada kewajiban untuk menyerahkan harta benda untuk melunasi hutang tersebut. Ada skul, ada hutang pada debitur kalau di dalam perikatan itu. Tapi karena ini bukan perikatan perdata, tapi perikatan yang wajar, maka tidak ada haftungnya. Karena seorang debitur mempunyai kewajiban, mempunyai skul dan haftung. Skul adalah kewajiban membayar dengan uang hutangnya. Kedua, kewajiban menyerahkan harta bendanya berdasarkan 1131, 1132 BW, 1131. Segala kebendaan bergerak tidak bergerak yang sudah ada akan ada kemudian hari menjadi jaminannya secara perorangan. Nah, di sini harta kekayaan seorang itu selalu berkaitan dengan pihak ketiga. Karena setiap orang itu punya utang. Tapi utang itu utang yang mana? Utang secara hukum perdata, utang perdata, utang yang dijanjikan, atau utang yang ditentukan oleh undang-undang, yang diakui sebagai utang, yang punya hak tuntutan, atau yang wajar dalam pergaulan sehari-hari. Tapi utang itu merupakan ikatan yang wajar, itu tidak dapat dituntut pemenuhannya. Utang judi, utang bunga yang tidak dijanjikan. Sebaliknya, suatu, saya harus bukan sebaliknya. Kalau kita lihat dari segi seorang yang memenuhi kewajibannya, kita sukarela, tidak penuhi, maka tidak dituntut balik. Anda karena takutnya ditagih orang itu, wah kasih bunga-bunga, Anda bayarkan. Lah, nggak ada dijanjikan, tapi ini apakah termasuk perikatan wajar atau termasuk pembayaran tidak terulang? Utangnya ada, tapi nggak ada haftung pada debitur. Si debiturnya bayar. Kalau sudah bayar sukarela, sudah dipenuhi, ya tidak dapat dituntut kembali. Ngerti? Ini hukum itu sedemikian rupa membedakan. Supaya jangan terjadi orang yang sedemikian rupanya menjebak seseorang dengan mendudukan mereka sebagai debiturnya. Kan debitur itu awalnya jadi kredit. Dikasih uang. Dia berhak atas itu. Atas dia itu diberi bantuan oleh seorang. Lalu orang yang memberi itu menempatkan diri sebagai krediturnya. Berarti utang lo ke gue. Padahal dikatakan kalau perkataannya itu wajar di sehari-hari. Tidak ada yang diperjanjikan apa-apa. Tapi berbuat sebagai perbuatan kemanusiaan. Kalau keperbuatan kemanusiaan itu dilakukan, maka tidak bisa minta upah secara hukum. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan kemanusiaan itu sedemikian upah, kasih uang, tenang aja, main aja terus. Utang judi, pinjemin, pinjemin, pinjemin. Bisa tuntut nggak? Nggak bisa.
terhadap perikatan wajar yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali oleh debitur, oleh orang yang merasa wajib membayar. Apa sebabnya? Sebab pemenuhan prestasi yang dilakukan debitur adalah karena kewajiban moral dan bukan karena kewajiban hukum. Bisa ada menuntut judi, pembuktian diri, dia pinjam uang untuk judi. Pernah nggak orang pinjam uang buat judi? Tidak pernah. Kita bicara tentang kewajiban moral. Orang nolong orang. Hak yang menolong itu gestornya melakukan segala tindakan. Kalau Jack Merner haruskan kewajiban moral dari debitur itu menjadi kewajiban hukum. Harus. Kalau gestor mengeluarkan segala sesuatu harus. Jadi kewajiban moral dijadikan kewajiban hukum. Jadi pemenuhan prestasi yang dilakukan karena kewajiban moral, undang-undang memberikan suatu akibat bahwa pemenuhan itu tidak dapat dituntut kembali berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan. Pembayaran itu mengubah kewajiban moral menjadi kewajiban hukum. Pembentuk undang-undang melihat bahwa perikatan mengandung unsur hukum yang bersifat laten yang menjadi aktif dengan adanya perbuatan dari debitur. Sekali kepada diberikan sifat hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke dalam bidang moral. Saya salah bayar ini, bukan, nggak boleh. Dikatakan dalam ini perikatan wajib itu telah berubah menjadi perikatan perdata saat pemenuhan prestasi dilakukan. Ya. Jadi suatu kewajiban yang tidak diharuskan dilakukan oleh si debitur sebagai kewajiban dia, maka itu tidak bisa ditarik kembali sehingga hubung perikatan itu, perikatan wajar itu menjadi perikatan perdata. Jika dikatakan perikatan wajar itu bersifat hybrid. Anda juga dikatakan hybrid itu apa? Campuran. Ada yang ada yang apa? Ada yang online dan ada yang offline. Betul nggak? Hybrid istilahnya digunakan itu campuran. Artinya bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada di dalam bidang moral. Tetapi di dalam doktrin-doktrin hukum sudah dikatakan bahwa perbuatan seorang itu, perbuatan hukum itu kemanusiaan. Karena perbuatan hukum itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja, dengan maksud untuk timbulnya akibat yang dia kehendaki. Oleh karena itu disebutkan perbuatan hukum. Karena ilmu hukum itu ilmu yang didasarkan budaya budi manusia. Jadi kebebasan manusia untuk menentukan alternatif itu kemudian memilih salah satunya karena manusia mempunyai kemampuan atau otonomi. Respect for menghormati kebebasan orang untuk memutuskan, maka sekali dia berbuat, maka dia terikat. Jadi apapun yang dia lakukan, Anda harus menerima konsekuensinya, terikat pada perbuatan dan perbuatan itu artinya Anda harus bertanggung jawab. Oleh karena itu katakan perbuatan hukum adalah perbuatan manusia atau human act karena didasarkan kehendak bebas seseorang. Dengan kecerdasan emosionalnya manusia itu mempunyai otonomus. Ya. Dia punya kesadaran untuk memilih, mampu untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan dia siap untuk kehendaknya sendiri itu. Sehingga dikatakan di dalam setiap perbuatan hukum, di dalam setiap perjanjian, itikat batal harus selalu dianggap ada karena itu perbuatan kemanusiaan. Dia menghendaki akibatnya. Kalau orang membuat perjanjian tidak menghendaki akibatnya, berarti dia
Seolah-olah dia berbuat menghendaki akibatnya, tapi kenyataan memenuhi kewajibannya. Dikatakan itikad harus dibuktikan. Dibuktikannya gimana? Kalau orang sudah janji tapi tidak memenuhi kewajiban, nah itu pasti itikadnya buruk. Kecuali adanya suatu hambatan yang namanya terjadi overmatch. Tapi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, maka dia sengaja itu melakukan suatu janji atau one prestasi. Karena saya katakan sumber perikatan itu baik janjian, baik undang-undang. Di dalam pernah perjanjian dikatakan perjanjian tidak hanya mengikat untuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari apa yang dijanjikan, tapi kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dalam undang-undang. Ikatan dalam undang-undang itu mewarnai perjanjian. Ya. Ikatan yang menurut undang-undang itu bukannya dengan adanya kesepakatan-kesepakatan perjanjian. Lama akan kesempatan tambahan untuk menerima apa yang sudah dilakukan oleh si menolong dan dia adakan suatu hubungan hukum yang selanjutnya itu berdasarkan kesepakatan untuk dirawat di rumah sakit. Jadi kalau sumber perikatan itu ada undang-undang dan perjanjian itu saling kolaborasi, komplementer. Karena kita negara hukum dan ilmu hukum, ilmu sosio humaniora. Dasarnya adanya kewajiban keharusan secara moral. Tapi kalau sudah dituangkan di dalam hukum positif menjadi kewajiban hukum atau hak hukum. Hak hukum atau kewajiban hukum adalah kewajiban atau hak seseorang manusia dalam statusnya sebagai subjek hukum yang diatur di dalam undang sehingga hak hukum itu dapat dituntut pemenuhan. Kewajiban hukum itu harus dipenuhi. Nah ini mendalam sekali hukum perikatan bersumber pada undang-undang. Undang-undang ada yang bersumber pada perjanjian. Karena diperluas bakti hukum, ajaran hukumnya. Mempelajari hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan bisa dapat timbul dari perjanjian, dapat timbul undang-undang. Terserah mana yang dahului. Bisa mulai dari ada kewajiban menurut undang-undang. Karena profesional misalnya medis itu dokter itu menurut undang-undang hukum praktek dokter itu bahwa dokter itu harus memberikan pelayanan kesehatan. Dan kesehatan itu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini fasenya sebelum dilakukan suatu tindakan adanya proses kesepakatan, fase prakontraktualnya ada, tapi bukan kontrak di sini, perikatan. Karena yang dilakukan dokter itu bukan suatu upaya, bukan suatu janji untuk mencapai suatu hasil, tapi suatu upaya. Sehingga perikatannya inspanning verbinternis, upaya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu menjabarkan tidak lagi membedakan antara definisi perikatan dan definisi perjanjian. Perikatan adalah perjanjian dan undang-undang mengatur. Timbulnya dari bisa dari undang-undang. Dua itu bisa saling melengkapi. Dari undang-undang yang tadinya kewajiban moral sudah dituangkan dalam hukum positif, maka jadi kewajiban hukum. Yang tadi hanya pemberian bantuan semata, tetapi ada plus fasilitas itu selanjutnya, maka jadilah hubungan hukum yang berdasar pemberian bantuan itu menjadi janjian. Semua berpangkal pada lahirnya perikatan. Sehingga bisa segitiga. Bukan dibalik di atas, di atasnya bisa balik di segitiga balik. Di bawahnya pasti perikatan. Di atasnya bisa undang-undang perjanjian, bisa perjanjian atau undang-undang. Kalau perikatan yang bersumber perjanjian, dikatakan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diperjanji, tapi ada apa yang menurut kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban. Dan undang-undang itu juga mengikat. Loh, jadi semua mengikat. Sehingga orang mengadakan perjanjian dengan salah satu pihak harus mengetahui orang itu punya hubungan-hubungan hukum, apakah dia korporasi atau perorangan. Kalau korporasi hati-hati, korporasi dia apakah BUMD, BUMN, BUMS atau BUMN. Badan usaha milik negara. Karena mereka misalnya dengan Telkom mempunyai hubungan hukum terhadap produk-produk suatu
BTS dan sebagainya harus melalui PT Inti. Jadi ada kerjasama tidak memesan lain atau untuk telekomunikasi dengan perusahaan apa produk handphone ya dari merek apa dan sebagainya. Jadi dengan siapa kita mengikatkan diri, tahu statusnya siapa dia yang kita akan jadikan dia menjadi, kita akan melakukan memberikan sesuatu prestasi yang itu harus dibalikin. Maka kita dengan siapa kita mengikatkan diri, kita harus tahu siapa debitur kita. Jangan kemudian ditagih debitur bilang maaf saya harus melalui itu. Dan disinilah pentingnya belajar hukum perikatan, nanti Anda tuangkan di dalam kontrak satu perjanjiannya, konstruksi perjanjian-perjanjian baik bernama ataupun tidak bernama, baik perjanjian sui generis atau perjanjian campuran. Jadi mempelajari bukan lagi seperti dulu perikatan cuma begini, undang-undang perjanjian. Tapi ada lihat, saya berbicara tentang perikatan bersumber dari undang-undang. Ternyata undang-undang ini juga lahir dari perbuatan perilaku manusia karena pusat nilai tertinggi dari manusia. Perilaku manusia itu yang punya budaya budi, yang punya kewajiban moral itu selalu dinamis. Berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Maka di sini ada keseharusan menurut undang-undang, tapi keseharusan menurut undang-undang itu juga dapat didasarkan pada suatu undang-undang yang dibuat secara swasta. Karena tidak mungkin undang-undang membuat semua perilaku manusia, hubungan-hubungan hukum itu diatur dalam undang-undang. Semua diberikan perjanjian bernama dan sebagainya. Oleh karena itu dengan sistem yang dianut di dalam suatu perundang-undangan ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Buku 3 tentang perikatan ini sistemnya terbuka, jadi memungkinkan. Apakah itu sumbernya perjanjian, apa itu perundang-undang? Karena konsekuensi dari dianutnya sistem sistem civil law, maka perikatannya itu bisa lahir dari perjanjian, bisa lahir dari undang-undang. Dapat dibedakan, tapi dalam suatu perjanjian dua-duanya berlaku. Karena dengan sistem kodifikasi ini, kewajiban-kewajiban pokok di dalam perbuatan hukum yang namanya perjanjian bernama itu sudah ditentukan dalam undang-undang. Tidak dituangkan lagi di dalam perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan suatu perjanjian itu. Dalam perjanjian itu tidak jadi masalah. Sehingga perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka di dalam 1319 dikatakan semua perjanjian baik yang dikenal dengan nama khusus atau tidak dengan nama khusus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum bab ini bab lalu. Bab ini perikatan yang bersumber dalam perjanjian dan bab lalu perikatan pada umumnya. Perikatan pada umumnya sumbernya perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan bersumber dari perjanjian dikatakan perjanjian tidak hanya penafsiran perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal diperjanjikan, tapi apa menurut undang-undang, kepatutan, kebiasaan juga mengikat. Nah inilah perkembangan dogmatik hukum mempelajari hukum perikatan. Kalau dulu ini misalkan perikatan bersumber undang-undang contohnya ini Zakwarna ini, ya kan? Tadinya menolong, dokter nolong, tapi sekarang sih keadaan pasien ini parah sekali, perlu fasilitas. Dia kontakkan dengan rumah sakit. Jadi apa yang dilakukan oleh dokter itu seolah-olah demi kepentingan karena berorientasi pada kebutuhan pasien. Pasien butuh itu, dokter harus melakukannya. Segera kirimkan. Rujuk pasien itu supaya dapat diselamatkan. Nah inilah berarti di sini nanti ada kesepakatan lagi bahwa dokter ada kesepakatan dengan rumah sakit memesan fasilitas untuk ICU dulu, kemudian ditentukanlah di situ berdasarkan syarat-syarat itu bahwa pasien itu akan menjadi pembeli jasa rumah sakit. Contohnya gitu. Disinilah dalam perkembangannya tidak lagi sekarang belajar itu hanya belajar katanya, kata literatur, tapi seorang dosen itu akan menjelaskan bagaimana dogmatik hukum, pendapat para ahli itu berkembang. Saya sebagai profesional hukum, kalau profesional hukum itu kita mengikuti pendidikan doktor dan profesor. Menjadi profesor itu dianggap dia adalah profesional hukumnya. Dia wajib menemukan hal-hal yang dimaksudkan dan dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kita ini wajib menjadi saksi ahli kadang-kadang. Karena dogmatik yang lama mengatakan dipisahkan. Ini sumbernya undang-undang atau perjanjian. Jelas-jelas perjanjian dikatakan tidak hanya mengikat hal-hal yang diperjanjikan, tapi apa yang menurut undang-undang. Oleh karena itu, perikatan yang menurut undang-undang harus dipahami secara mendalam. Ternyata yang undang-undang itu sumbernya moral tadinya.
Terus dituangkan dalam undang-undang menjadi kewajiban perdata. Tambah lagi, hukum itu tumbuh berkembang bersama perkembangan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu atau kepentingan. Ya. Sehingga terjabarkan lagi bahwa suatu hubungan hukum bisa lahir perjanjian dari undang-undang dalam satu kontrak. Hanya dengan sistem kodifikasi kita itu hal-hal ketentuan-ketentuan umum sudah berlaku karena tidak usah dituangkan lagi, tidak usah disebutkan lagi, berlakulah secara naturalia, wajar itu berada di dalam undang-undang. Sistem terbuka. Semua perjanjian baik yang dikenal dengan nama khusus atau tidak dikenal nama khusus tunduk pada ketentuan bab ini bab yang lalu. Pada awalnya baik yang dikenal nama khusus itu yang menurut BW. Tapi dengan perkembangan hukum perdata dalam negara hukum Indonesia yang menurut prinsip kesejahteraan masyarakat, prinsip negara kesejahteraan yaitu pemerintah dapat bertindak di dalam bidang perdata, hubungan-hubungan keperdataan demi kepentingan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan umum. Sehingga pemerintah juga membutuhkan banyak undang-undang saja, tapi pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam konstruksi pembentukan kerjasama-kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian yang namanya disebutkan di dalam undang-undang tertentu. Apakah dalam bentuk kepres, apakah dalam bentuk program-program unggulan yang diperjuangkan oleh negara, sebagainya, kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu menyangkut dengan kepentingan privat. Tapi termasuk bukan tapi terjun juga di dalam wujudkan kesejahteraan umum, membuat suatu keputusan-keputusan pemerintah yang berlaku secara umum dalam keadaan kedaruratan medis, kedaruratan kesehatan misalnya. Yang pelayanan penyakit menular tadinya seperti pelayanan kedokteran saja, hukum medik menjadi hukum kesehatan masyarakat. Yang tadi setiap orang bebas memilih pelayanan kesehatan laki dibatasi oleh pemerintah. Hanya pemerintah yang menunjuk fasilitas yang dapat melayani tentang penderita atau mengalami gejala sakit menular yang termasuk dalam yang ada ditentukan keadaannya daruratan kesehatan masyarakat. Nah, di sinilah luas belajar hukum perikanan. Tidak hanya sumber perikanan, perjanjian undang-undang. Orang bilang undang-undang gampang, cuma zakwa ini perbuatan menurut hukum melawan hukum. Lalu tidak pembayaran yang tidak tahan. Pembayaran yang tidak terutang mewajibkan orang yang itu harus mengembalikan utang tersebut. Jadi 39 pembayaran tidak seolah-olah orang keliru, tidak selalu keliru. Karena ada orang bayar padahal sudah bayar. Lupa. Maka yang menerima pembayaran itu harus mengembalikan. Atau sebaliknya. Orang tahu dia sudah bayar tapi lupa. Pengakuan utangnya kemana nih? Surat pengakuan utangnya. Sudah bayar. Sehingga surat pengakuan utang yang di kreditur itu sudah bayar. Tapi dia lupa. Si krediturnya lagi terus lagi. Maka disinilah ada perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia. Zakwanemi, pembayaran utang. Jadi orang yang membayar tidak wajib nggak bisa kembali. Kalau orang yang sudah menerimanya sudah tidak bisa lagi mengembalikan. Tapi nggak bisa mengembalikan, contohnya gimana? Kalau Lebaran tuh pejabat-pejabat itu sering ngirim ya. Tapi salah alamat. Yang diberikan barang mana? Dihabisin sama keluarga itu. Padahal salah. Bisa kembali nggak? Tapi ada orang yang punya utang. Dia merasa belum bayar. Membayar lagi. Setelah bayar lagi dia lupa.
Oh, ini ketemu pembayaran utang, saya ambil dari kreditur. Maka yang menerima pembayaran itu harus mengembalikan kembali pembayaran itu. Itu peringatan timbul karena ada exitnya orang. Dibedakan dengan orang yang memenuhi kewajiban moral. Tidak ada hak penuntutan dari yang moral. Bunga tidak dijanjikan. Ya. Nggak ditagih, tapi dia bayar bunga. Nah, itu kan udah dibayarkan, kewajiban moral itu ya nggak usah dikembalikan. Anda tidak ditolong, tapi nggak ada bunga dan pinjaman uang, tapi Anda dapat untung. Ini memberikan kewajiban, ini bukan beban hukum yang dituntut oleh si pemberi utang. Memberikan yang bisa tuntut kembali kewajiban moral Anda peduli. Berbeda pembayaran tidak terutang. Ada utang yang terjadi, tetapi sudah lunas. Kalau kemudian dibayar lagi, debitur pulang ke rumah punya bukti sudah mengambil pembayaran utang itu. Jadi pengakuan utangnya sudah berarti udah lunas kan? Lalu dikembalikan. Menerima itu harus mengembalikan. Tapi kalau natural forbidden kewajiban moral hanya sekedar untuk rasa terima kasih dibayarkan, yang nggak bisa kembali lagi udah dikasih. Nggak katakan ada bunga tapi dia bayar bunga sendiri. Tapi memang ada utang, utang itu sudah dibayar, maka hukum itu memerlukan bukti. Di muka umum ditagih masih kreditur, dia pikir udah bayar belum, tapi oh iya secara halus masih si debitur itu membayar lagi kepada si kreditur. Pulang ke rumah suatu saat atau memang Anda mencari dokumennya ketemu, maka kalau ditagih oleh si debitur yang beritikat baik itu maka harus dikembalikan karena memang ada utang. Ada utang perdata, tapi kalau ada kewajiban moral yang dipenuhi, ya udah tidak bisa ditagih. Bisa paham sekarang? Mendalam sekali mulai perbuatan itikat baik, perbuatan moral orang menolong. Dihukumkan oleh negara untuk melindungi masyarakat yang beritikat buruk. Apakah dia selaku debitur awalnya apakah awalnya dia sebagai kreditur yang memberikan suatu bantuan atau disebutnya domunis, orang menolong. Tapi di sini kalau itu sukara, ini berbeda. Ya. Karena bisa terjadi di dalam hukum itu bahwa kita harta kekayaan ada benda maupun hak yang dapat dikuasai atas kebenaran dan dapat dikuasai hak milik. Maka orang hak pemilik itu dapat berbuat bebas, akan dia menggunakannya sebagai jaminan ataukah untuk membayar utang. Hukum perdata segala sesuatu dapat dinilai uang. Sehingga buku 3 diperlukan hukum perikatan pengelolaan harta kekayaan dalam kerjasama hubungan-hubungan hukum antara subjek-subjek hukum mengelola. Karena untuk hidup itu perlu adanya harta kekayaan. Kalau harta kekayaan dikelola seseorang, maka harta kekayaan yang dia pegang itu sebetulnya harta kekayaan milik keluarganya. Kecuali dia memisahkan ada suatu PT korporasi, maka ada harta kekayaan korporasi, ada kekayaan pribadi. Kalau bergeraknya sebagai korporasi, pertanggung jawabnya kekayaan korporasi. Tapi kalau dia tidak melawan hukum yang merugikan si pemilik saham dari korporasi itu, maka sekalipun dia sudah tuntas, sudah tidak menjabat lagi, tapi masih ada hutang-hutang, maka si oknum ini tetap akan dikejar harta kekayaannya. Apalagi dia kalau bekerja kepada pemerintah, pada usaha milik pemerintah. Sehingga undang-undang korporasi berlaku surut terhadap harta benda milik si pejabat ini. Walaupun sudah pertanggungjawaban ada, tapi harta pribadi itu bisa disita. Karena asal harta pribadi itu berasal dari suatu tindakan lawan hukum yang dilakukan pada waktu dia menjabat sebagai pimpinan korporasi. Jadi berbicara tentang hukum perikatan, bicara harta kekayaan, bahwa apakah harta kekayaan milik keluarga atau harta kekayaan milik korporasi, harta kekayaan milik negara. Di situ perikatan hubungan hukum dalam lapangan kekayaan, satu berhak,
satu berkewajiban. Siapa subjek? Pasti orang. Orang perorangan atau orang sebagai korporasi. Status harta kekayaan itu harus jelas. Manusianya harus jelas. Ya. Jadi kembali juga kita berbicara perikatan hubungan hukum. Perjanjian itu hubungan hukum juga. Perikatan juga. Perikatan bisa dijadikan sumber. Perikatan dulu, perjanjian dulu. Perjanjian dulu. Oh, silakan. Tapi nggak ada perjanjian, tapi undang-undang. Undang-undang aja. Ya. Undang-undang saja bisa karena undang-undang menentukan sedemikian rupa karena kondisi yang wajar di dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu mempunyai domisili. Di dalam domisilinya itu dia mempunyai harta kekayaan berupa rumah, punya kendaraan, agenya. Dalam meningkatkan kegunaan itu dia melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang memerlukan suatu fasilitas. Ya, maka ini si pemilik kendaraan itu tentunya ya harta kekayaan akan dinilai kegunaannya, dia akan jadikan barang modal kekayaannya, dia beli untuk usaha dan sebagainya. Di sinilah milu konflik-konflik bahwa dulu posisi pemukiman teratur dalam keadaan tanah kosong, orang celok beli sini, celok beli, gak ada tata kota di mana aja, bagi-bagi semua di belakang ini. Di masalah mana jalan umum, jalan tante-tante ya, Contohnya saya di tanah saya, bulat, kemudian bagi ini. Ternyata tidak dipikirkan jalan, karena dibagi kaflina, 10 tumbak, 20 tumbak, 10 tumbak, 20. Dari mana jalan keluar orang yang dibagi belakang? Karena tidak ada penataan. Tapi dalam perkara itu berpotong-potong. Akhirnya tanah saya dipakai buat jalan umum dipagerin. Padahal itu tanah saya, tapi belum ada bangunan. Dianggap milik umum. Pada tanah saya. Bertetangga sudah dicabut, nggak berlaku lagi karena tata kota. Dari 2 hektar menjadi 1 hektar, dari 1 hektar menjadi 2.000 dan sebagainya. Celok, 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 celok. Pusing saya juga. Sudah lepas semuanya. Ya. Jadi kembali perikatan ini kita belajar perikatan sumbernya perjanjian undang-undang. Yang perjanjian dikatakan perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang diperjanjikan, tapi salah satunya di dalam 1338, 1339, 1347 kalau salah ya. Perjanjian tidak mengikat, tetapi apa yang menurut undang-undang juga mengikat. Jadi sumbernya bisa undang-undang, bisa perjanjian. Dalam perjanjian yang menurut undang-undang juga mengikat. Tapi awalnya dijanjikan kesepakatan dari para pihak sepakat buat perjanjian sehingga timbullah perikatan. Kemudian dalam demikian tetap apa yang diatur oleh undang-undang berlaku dalam perjanjian itu, apa yang menurut kebiasaan juga mengikat. Ya. Lalu yang kembali di undang-undang, pertamanya undang-undang itu lahirnya dari kewajiban moral. Kewajiban moral itu timbul dari perbuatan-perbuatan yang wajar, orang saling tolong menolong dan sebagainya, ya, dalam pergaulan sehari-hari. Jadi undang-undang itu lahir dari kewajiban moral. Kewajiban hukum itu lahir dari kewajiban moral karena manusia itu mempunyai kewajiban-kewajiban moral karena budaya budi. Ilmu hukum itu ilmu berdasarkan humaniora, budaya budi manusia. Manusia berbuat baik. Ya. Manusia makhluk sosial menolong orang lain. Nah ini pemberian bantuan kerjasama karena manusia makhluk dengan hati nuraninya itu disebut makhluk sosial. Dia orang diri saja tetapi di dalam hatinya harus berbelas kasihan kepada manusia lain. Karena keilahian manusia ada di hati nuraninya. Tentang baik buruk itu ada di dalam di dasar hati nuraninya. Karena ini adalah jiwanya ada berupa roh dari Allah. Jadi manusia adalah makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan dia punya kodrat. Bukan dikodratkan tumbuh-tumbuhan seperti hewan, tapi sebagai manusia. 3 prosesnya manusia tumbuh dulu sebagai tumbuh-tumbuhan, tumbuh seperti hewan, akhirnya ditumbuhkan sebagai jiwa manusia. Kemanusiaannya itu dalam proses sejarahnya lah. Bagaimana kehidupan manusia itu.
Di dalam diri manusia itu diberikan suatu posisi yang luar biasa, kehormatan. Makhluk paling mulia, kemuliaannya dengan hati nuraninya dia bisa memikirkan orang lain. Maka dia bisa menolong orang lain. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Sehingga dengan kecerdasan intelektual, dia selalu dinamis, berubah, belajar. Pengetahuannya bertambah, berubah. Kalau manusia stag, tidak tumbuh kembang secara wajar, ini masalah. Sehingga seorang anak itu berhak untuk tumbuh kembang. Kewajiban orang tua agar anak tumbuh kembang secara wajar. Berikan pendidikan. Manusia itu bukan cuma harkat sebagai makhluk mulia saja. Makhluk Tuhan punya harkat, makhluk Tuhan yaitu khalifah bagi diri dan bagi orang lain, disebut makhluk individu dan sosial, kemudian punya harkat sebagai makhluk yang mulia, kemuliaan hati nuraninya, dan juga punya martabat. Kemartabatan itu artinya manusia yang bermartabat itu manusia yang terikat pada perbuatan akibat perbuatan. Artinya manusia bertanggung jawab. Orang yang bermartabat itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dia itu karena jujur. Baik atas perbuatan yang salah atau perbuatannya yang tidak salah. Sehingga ilmu hukum mengenal suatu tanggung jawab tanpa adanya kesalahan, tanggung jawab karena adanya kesalahan. Ada strict liability, yang tidak strict liability, tegas-tegas dinyatakan. Jadi teori hukum, teori pertanggungjawaban hukum manusia, karena manusia itu mulai ingkar dari kodratnya, sehingga tidak bermartabat. Dari kodratnya dia mulia, putih untuk berbuat baik, tidak merugikan orang lain, memberikan apa menjadi orang lain. Bertanggung jawab ini dipilihkan supaya menjadi makhluk tanggung jawab. Selain itu manusia dengan hati nurani, selalu hati nurani. Kemanusiaan manusia itu di hatinya. Jadi kalau hati nuraninya, kecerdasan emosionalnya tidak hidup, mati, manusia nggak punya perasaan katanya. Das hati. Nah, ini manusia tidak punya hati ini, hati itu bentukan. Dia menjadi manusia berbeda dengan hewan. Dia berdasar naluri, berdasar kuku panjang, berbulu. Tapi manusia cerdas dikontrol oleh hati nurani. Hati nurani manusia inilah yang harus membedakan manusia dengan manusia lainnya. Kejujuran tidak merugikan, memberikan yang menjadi hak orang lain. Sehingga manusia itu dikatakan dia mempunyai keharusan balik lagi dia sebagai makhluk Tuhan karena punya hati nurani. Keseharusan itu namanya keseharusan etik atau mores atau moral. Manusia adalah bermoral karena dia mempunyai hati nurani, punya moral, mores, bahasa Latinnya moral itu mores, etik etikos pakai apostrofe itu namanya etika, yaitu kecenderungan batin. Mores atau etika itu adalah kecenderungan batin. Manusia mempunyai kecenderungan batin. Kecenderungan batin ini oleh ilmu psikologi dikatakan suara hati. Sehingga Anda itu sering berdialog dengan hati nurani Anda. Sehingga dibayangkan hatinya keluar tuh. Hati yang baik itu selalu ingat, jangan. Tapi yang jahat juga muncul. Lakukan saja, nggak apa-apa. Nah, sehingga ada yang dogma-dogma manusia itu punya kembarannya. Ada berhati nurani, ada berdasarkan otak, gitu kan, ya. Rasionalitasnya saja yang muncul. Tidak kecenderungan hati nuraninya, kecenderungan batinnya tidak masuk. Mores etikos adalah kecenderungan batin. Diwujudkan dengan istilah di dalam ilmu lainnya perilaku manusia, yaitu suara hati. Manusia harus punya suara hati. Karena suara hati itu indeks, yudex, dan findex. Indeks adalah apa? Apa? Indeks. Baik, buruk. Indeks sebagai penilai. Salah. Tidak baik. Benar. Ketiga, menjadi penghukum. Yaitu memberikan kesadaran rasa bersalah. Nah, manusia dipulihkan. Hukum dari bentuk sistem hukum dalam bentuk formilnya undang-undang. Undang-undang mengatur perilaku manusia agar manusia itu tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Keseharusan yang secara moral itu menjadi keseharusan hukum yang artinya bukan cuma harus dipatuhi, tapi dapat dipaksakan pemenuhannya serta ada sanksinya.
kewajiban, hak dan kewajiban hukum itu bukan keseharusan saja, tapi juga ada sanksinya. Sanksinya itu dalam proses menghentikan, mengisolasi itu untuk membuat kesadarannya sendiri atau kembali sebagai manusia. Coba bertindak sesuai dengan keseharusan yang ada di diri manusia, yaitu setiap tindakannya itu dikontrol oleh hati nuraninya. Ini perikatan harta kekayaan ternyata tidak terpisah dengan moralitas. Sehingga setiap perjanjian dianggap adanya itikat baik. Karena kesepakatan itu berdasarkan pernyataan persesuaian kehendak. Kehendak anak manusia itu bebas, tetapi dia punya hati nurani mengontrol melakukan yang baik, menjauhkan yang buruk. Kita lihat sekarang hukum perikatan yang tadinya dipisahkan, oh kata kekayaan keluarga mah nggak berbicara itu. Tapi ternyata manusia untuk hidup, mempertahankan hidup itu memerlukan suatu modal usaha. Untuk hidup perlunya biaya, materai. Ya. Kebutuhan hidup itu perlu dibeli, perlu dibiayai. Karena hubungan perdata, hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum di dalam pergaulan masyarakat. Maka manusia sebagai makhluk sosial membentuk dalam mewujudkan tuntutan-tuntutan kebutuhannya atau kepentingan-kepentingannya. Dia mengelola apa yang menjadi milik dia. Tapi harus dibedakan. Segala sesuatu yang dia kuasai milik, baik berupa barang atau hak, kebendaan. Manusia adalah subjek, bukan objek. Kebendaan itu objek hukum. Sehingga belajar pengantar ilmu hukum. Ada subjek hukum, ada objek hukum. Objek hukum pasti kebendaan. Menurut paham undang-undang yang dimaksud kebendaan, baik bendanya sendiri, baik barang, maupun hak yang melekat pada barang. Karena tidak ada barang yang tidak ada pemiliknya. Apa pemiliknya itu perorangan, usaha, atau badan usaha swasta, atau pemerintah, korporasi. Nah itu nih. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada pemiliknya, ya milik negara. Sehingga negara mempunyai hak menguasai negara. Negara itu adalah organisasi kekuatan masyarakat. Masyarakat percaya negara sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh masyarakat. Maka negara itu perlu membentuk, karena negara itu adalah berupa lembaga-lembaga negara, badan-badan negara. Dalam kali konstruksinya adalah badan-badan. Oleh karena itu manusianya dibutuhkan. Maka di dalam teori badan hukum, Indonesia menganut suatu subjek hukum, buatan hukum, karena manusia membutuhkannya sebagai korporasi. Maka lahirlah pemerintah dalam mewujudkan dibangunnya pemerintah Indonesia. Dibangunnya pemerintah Indonesia oleh siapa? Negara. Mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi negara membutuhkan pemerintahan. Organisasi pemerintahan yaitu terdiri dari manusia-manusia yang akan bergerak dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi negara organisasi kekuasaan masyarakat, pemerintah organisasi kuasa negara akan dapat menjalankan tugasnya untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Termasuk hak-hak masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan-kegiatan sipilnya, perdatanya, dalam mengadakan hubungan perdatanya. Tapi pemerintah tetap bertanggung jawab dalam tugas yang dibebankan oleh negara. Sehingga memang kita lihat kepala pemerintahan, kepala negara jadi satu di kita. Ya kan? Kepala negara, kepala pemerintahan. Siapa? Kepala negara pemerintahan siapa? Jadi satu nggak? Kepala pemerintahan jadi satu nggak? Ini Febrianto. Saya cek. Cari. Jawabnya. Kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. Kalau beda, siapa kepala negara, siapa kepala pemerintahan? Kalau jadi siapa kepala negara, kepala pemerintahan ini? KTN ini. Ya, jadi pikiran Anda silakan. Saya kembali lagi kepada di sini.
Negara mewujudkan tugasnya, mewujudkan kesejahteraan umum, harus membentuk pemerintahan. Ya. Nah, kembali lagi kepada harta kekayaan, karena pengelolaan harta kekayaan ini bukan harta kekayaan milik pribadi, badan usaha, bukan hanya badan usaha swasta saja, badan usaha pemerintah, BUMN, BUMD, dan lainnya muncul, sehingga perikatan-perikatan dapat dilakukan. Jadi, terjadi kesepakatan-sepakatan dari lembaga-lembaga itu juga berlaku dasarnya tentang suatu perjanjian, tapi istilahnya bukan perjanjian. Kalau antar lembaga, antara negara dan sebagainya, apa istilahnya? Apakah perjanjian itu hanya di bidang perdata? Perjanjian internasional menggunakan istilahnya apa yang namanya treaty, kesepakatan yang terjadi antar negara dan sebagainya. Nah, kembali lagi saja ke perikatan. Jadi perikatan yang bersumber dari undang-undang bisa dari undang-undang saja, bisa undang-undang. Sampai jam berapa ya? Jam Saya 10. jam berapa? Jam 10. Oh, sampai jam berapa? Jadi saya mau tadi ngomong apa ya? Pembayaran yang tidak terutang. Saya megang bukunya tapi tanya. Ya, jadi perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia adalah undang-undang adalah perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan menurut hukum ada 3 contoh. Apakah itu zakwerneming ataukah dia apa perikatan wajar natuurlijk verbintenis, atau ketiga adalah pembayaran yang tidak terutang. Tugas Anda membedakan 3 itu ya di dalam resume perkuliahan. Dan selanjutnya bahwa di dalam perbuatan dengan adanya act dari manusia, yaitu perbuatan kemanusiaan itu menolong orang, dan perbuatan ada yang ini menurut hukum. Tapi sebaliknya ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan perikatan. Jadi sumbernya dari undang-undang karena perbuatan manusia. Tapi ada perbuatan menurut hukum, ada perbuatan melawan hukum. Jadi kembali, perbuatan manusia itu ada perbuatan biasa, ada perbuatan hukum, ada perbuatan menurut hukum, dan ada perbuatan melawan hukum. Menurut hukum melawan hukum menimbulkan perikatan yang undang. Perikatan berupa perbuatan hukum yaitu perjanjian sepihak dan perbuatan hukum sepihak dan perjanjian timbal balik. Nah, perbuatan hukum perbuatan hukum, maaf, perbuatan biasa, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum dibagi 2. Perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Nah, jadilah perikatan bersumber perjanjian. Perjanjian itu perbuatan hukum. Tapi perbuatan hukum yang mana? Karena ada ada perbuatan hukum bersisi banyak. Yang bersisi banyak 2 atau lebih. Ada yang timbal balik, ada yang tidak bertimbal balik. Perjanjian hukum perbuatan yang mana? Perbuatan hukum tunggal atau perbuatan hukum ganda. Apakah bertimbal atau bertimbal balik? Nah, ini belajar perikatan, maka kerangkanya berbeda itu. Perbuatan manusia itu ada perbuatan biasa of the human, perbuatan manusia sehari-hari makan minum. Ada perbuatan hukum. Kalau perbuatan yang biasa ini ada perbuatan yang natural, orang makan, tidur, jalan, sebagainya. Tapi kalau perbuatan hukum, perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum ini disebut perbuatan kemanusiaan. Karena manusia subjek hukum, maka perbuatan yang didasarkan budaya budi manusia. Ada yang dibuat saja, yang dibuat tidak saja. Nah, tapi perbuatan hukum ini ada perbuatan hukum disengaja. Ada bersisi tunggal, ada bersisi ganda. Yang bersisi ganda ada yang bertimbal balik, ada yang tidak bertimbal balik. Lalu perbuatan hukum ini ada juga perbuatan menurut hukum. Yang menurut hukum itu adalah perbuatan seseorang
yang akibatnya tidak dikehendaki tapi sah menurut hukum, diatur oleh hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Skemanya bisa macam-macam, mulai dari perbuatan ataukah perikatan, bersumber dari undang, dari perjanjian. Tapi kita dari esensi dari perbuatan kemanusiaan ini. Karena perbuatan kemanusiaan berdasarkan the freedom of will. Sehingga dalam beraksi dengan manusia lainnya dalam mewujudkan tuntutan kebutuhannya, maka terjadilah hubungan-hubungan hukum yang bisa disebutnya karena undang-undang sudah mengatur, ataupun perjanjian yang dibuat oleh pihak sendiri sebagai undang-undang swasta. Nah, perikatan inilah harus menguasai bidang PIH-nya perbuatan manusia. Biasa, perbuatan hukum, perbuatan menurut hukum, perbuatan melawan hukum. Bisa dilihat dari esensinya. Perbuatan hukum itu di dalam hukum perikatan, perikatan bersumber perjanjian bersumber pada undang-undang. Yang dari undang-undang bisa undang-undang semata atau undang-undang karena perbuatan manusia. Undang karena perbuatan manusia bisa menurut hukum, bisa melawan hukum. Ya. Skemanya naplok di sini. Karena saya nggak bisa offline bisa di Anda ya, Anda harus cari sendiri ya. Rekam saja itu artinya. Ya. Sekarang kita bicara tentang pembayaran yang tidak terutang sudah ya. Pembayaran yang tidak terutang. Pembayaran tidak terutang atau pembayaran yang tidak diwajibkan. On first hold the betaling. Pembayaran yang tidak diwajibkan. Anda lihat pasal 1359 ayat 1. Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan dan dituntut kembali. Saya memperkirakan adanya utang, bukan keliru. Siapa yang memperkirakan? Seorang yang berutang sudah membayar utangnya, ketemu sama orang yang mengutang, ketemu sama kreditur mengatakan, jangan itu kewajiban Anda nih. Kalau bisa ini. Terus dia ingat nih, kayaknya saya udah bayar. Keliru, dia ingat. Tidak selalu keliru. Pulang ke rumah, dia lihat catatan. Lihat struknya. Perjanjian apakah sudah ada di dia. Nah, jadi yang ditafsirkan di sini dengan pembayaran dalam ketentuan ini ialah setiap pemenuhan prestasi, baik berupa pembayaran uang, baik pembayaran utang, maaf saya ulangi, yang didasarkan pembayaran dalam pembayaran itu tujuannya untuk lunasi. Pembayaran bisa bukan untuk lunas, bisa menggantikan, kan nanti namanya subrogasi ya. Tapi ini pembayaran. Makanya waktu belajar perikatan Anda bicaranya perikatan. Karena pembayaran. Siapa yang melakukan pembayaran? Menurut 1381 pembayaran itu baik dilakukan oleh apa? Pembayaran dilakukan oleh siapa? Pembayaran dilakukan oleh siapa? Debitur. Pasal 1381 coba Anda buka.